Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat ya. Sebelum kita masuk, Ibu mau absen dulu. Alisa. Oke. Siti. Oke, ternyata hadir semua ya. Oke, masih ingat nggak mata kuliah minggu lalu itu mengenai macam-macam atau pengetahuan bahan yang mudah rusak, agak mudah rusak, dan tidak mudah rusak? Masih. Sekarang saya mau nanya nih, kalau misal bahan pangan yang mudah rusak contohnya apa? Ya, benar, sayur, daging, buah. Oke. Kalau yang tidak mudah rusak? Kacang-kacangan. Oke, masih ingat ya? Karena kita mau membahas mengenai ini, penurunan mutu bahan pangan. Jadi kemarin itu minggu lalu kita membahas tentang karakteristiknya, dan minggu ini kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan mutu pangan. Ya, jadi apa saja sih seperti itu? Nih, ya, materi yang kita bahas untuk hari ini adalah kerusakan fisik, terus itu kimia dan biologi. Jadi di sini untuk capaian pembelajaran, mahasiswa sudah mengetahui dan bisa mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada bahan pangan. Tuh ya. Oke, kita bahas satu persatu. Mutu pangan. Apa itu mutu pangan? Mutu berhubungan dengan kualitas. Ya, benar ya. Mutu berhubungan dengan kualitas. Jadi, mutu pangan adalah nilai dan kualitas ditentukan dengan pedoman mengikuti kriteria pangan dan apa di situ? Keamanan gizi pangan. Jadi di situ ada karakteristiknya, ada gizinya, ya. Mulai ya. Ya, oke. Itu mutu pangan berhubungan dengan kualitas, ya, kualitas bahan pangan. Terus di kualitas, nah ini ada kita bisa mutu eksternal dan mutu internal. Apa itu? Kalau mutu eksternal itu apa hubungannya? Kalau eksternal berarti di luar. Kalau internal di dalam. Nih. Oke, kayaknya lemas. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, coba semuanya berdiri. Berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Nadanya gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, gigi digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke? Ingat? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, gigi digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Lebih cepat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, lebih cepat. Bertepuk tangan.
di sini ya deteksi oleh panca indera tanpa harus dikonsumsi. Jadi mutu eksternal itu dilihat aja gitu kan dengan dilihat dari warna. Jadi kita tahu bahan pangan ini rusak atau tidak. Oh, dilihat dari misalnya aroma, ya. Bahan pangan ini rusak atau tidak, seperti itu ya. Terus ada yang internal. Kalau internal ini dari dalam bahan pangan itu dicicipi, dikonsumsi atau diuji. Jadi biasanya pengujian yang internal ini misalnya dari nilai gizi. Jadi ada nggak proses misalnya penurunan nilai gizi atau kerusakan di nilai gizi bahan pangan tersebut itu. Artinya kalau misalnya internal itu dia posisinya di dalam bahan pangan itu untuk mengetahui kualitasnya. Selanjutnya, nah coba perhatikan untuk gambar berikut ini. Buah apa namanya? Apel. Ya, lihat gambar A. Ada nggak kerusakan pada gambar A? Tidak ada. Gambar B? Kerusakannya? Sini ya. Ini ya. Yang C. Dia ini enggak ke gambar kayak apa nih? Kayak tusukan ya. Ini ada goresannya. Ya, ini enggak terlalu. Yang ini putih. Yang itu coklat. Terus ini yang ini ya. Ya, busuk. Sekarang coba kalian identifikasi nih penyebabnya. Kan penyebabnya ada 3 tadi ya. Ada apa aja tadi? Fisik, biologi, kimiawi. Oke. Dilihat kira-kira terus tergolong kerusakan apa. Kalau yang B itu kira-kira apa penyebabnya? Coba Ina. Apa Ina? Yang B itu kerusakan apa kira-kira? Fisik. Itu kenapa itu? Disebabkan apa? Kira-kira apa itu? Benturan kayak terjatuh ya. Oke. Kalau yang C ya kayak ada tusukan, apa? Kerusakan apa? Fisik. Fisik. Kenapa itu kira-kira? Terbentur. Terus yang itu kayak ada titik kayak tai lalat gitu ya. Kayak tusukan ya. Oke, kalau yang D ke E itu kan awalnya putih terus jadi F. Dia warnanya coklat. Kerusakan apa itu? Kimiawi. Oke. Betul ya. Jadi di situ ada kerusakan kimiawi. Ya. Karena ada reaksi enzimatisnya. Jadi dia berbentuk browning. Selanjutnya ada ini dia. Tadi udah disebutkan sama teman-teman kalian ya, udah pada betul. Jadi kalau misalnya fisik itu karena luka, ya, kejepit atau kebanting, ya jadi memar. Nah, itu adalah kerusakan fisik. Terus juga ada yang kimiawi. Kimiawi itu kerusakannya apa? Di sini ada browning ya. Ada non-enzimatis yaitu reaksi Maillard. Terus ada karamel juga ya. Nah, sekarang kalau yang browning itu reaksi Maillard. Pernah buat bolu? Pernah. Atau setidaknya kalau yang cowok nggak buat bolu tapi makan aja ya. Jadi di situ kan ada proteinnya, ada karbohidratnya. Nah, itu yang bereaksi. Kalau yang browning non enzimatis atau karamel, kalau Maillard itu dia posisinya reaksinya adanya protein dan karbohidrat. Makanya dia coklat. Terus kalau karamel contohnya apa? Gula diapain? Iya, gula dipanaskan ya. Jadi dia membentuk karamel. Itu. Sedangkan kalau enzim tadi sudah disinggung nih sama temannya tadi ya. Kalau enzim itu tentang adanya reaksi enzimatis. Kalau di apel di sini adalah adanya
Polifenol oksidase. Jadi yang membuat browning pada si apel tadi adalah enzim oksidase. Teroksidasi karena adanya oksigen. Makanya buah apel dibuka, dibelah, terus didiamin aja kan ada oksigen tuh, ya. Makanya teroksidasi. Contohnya selain apel apa? Pisang bisa. Terus apa lagi? Pir bisa, ya. Itu untuk yang kimiawi. Sedangkan yang kerusakan biologi itu yang berhubungan dengan apa? Iya, mikrobia. Biologi berhubungan dengan mikrobia, ya. Nah, itu ada beberapa gambar. Pernah nggak kalian jumpai di situ? Pernah. Terus kalau misalnya itu kalian buang yang rusaknya, sisanya dimakan ya. Nah, ternyata ini, lihat nih. Kalau misalnya dia kerusakan apel yang seperti ini, berarti mikrobianya ini jenisnya Penicillium. Ya. Terus kalau yang seperti ini kerusakannya, bakterinya. Ya. Gitu. Sampai yang di ujung. Jadi ini macam-macam kerusakan. Kalau misalnya seperti ini berarti dia adanya mikrobiologi. Seperti itu, ya. Nih, dari situ. Jadi gimana kira-kira kalau yang bakteri seperti itu aman nggak sih kalau misalnya Bu yang apa namanya yang busuknya kita buang, terus yang nggak busuknya kita makan, kira-kira gimana? Bu, aku aman-aman aja Bu, konsumsi itu aman-aman aja gitu kan? Ternyata gini, kalau misalnya dari konsepnya, kalau mikroorganisme ya, kalian lihat tuh, itu dari mikroskopnya ya. Ditakutkan masih ada residu bakterinya, mikroorganismenya di situ. Oke, dibuang nih. Takutnya, ingat kalau mikrobia itu perkembangbiakannya cepat ya. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, ke 4 ke belah lagi jadi 2, jadi kali 2 jadi 8. Takutnya kalau ada satu sel aja ya. Terus kalian makan misalnya, ya kalau misalnya antibodi kalian pada saat itu masih fit, masih bagus. Tapi kalau misalnya antibodi kalian turun, masih nggak fit gitu kan, itu bisa mempengaruhi juga. Ya, bisa misalnya kalian sakit perut dan sebagainya. Itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Oke. Kita apa pertanyaannya? Oke, Tita nanya nih, apakah kerusakan pada buah apel yang enzimatis itu berbahaya bagi tubuh? Menurut kalian berbahaya atau tidak? Berbahaya atau tidak? Yang berbahaya ngacung? Yang tidak? Cuma Aca aja ragu-ragu dia. Gini-gini. Ya. Kalau enzimatis itu dia tidak berbahaya. Tetapi dia kurang estetik aja kita makan. Ya aman, masih aman. Tapi kan ini ya, apa namanya, karena coklat itu tingkat kesukaan kita kan menurun. Ya kan? Kalau misalnya pisang, warnanya coklat. Sama pisang yang enggak. Kalian lebih memilih mana? Yang enggak. Yang coklat ini sebenarnya aman karena tadi enzimatis masih aman dia. Dia enggak enggak menyebabkan keracunan atau kerusakan bagi tubuh kita enggak. Tapi itu tadi dilihat dari penampakannya kurang menarik, kurang estetik aja kita ya. Gitu. Jadi aman. Jadi kalau misalnya kalian buah apel dibelah karena satu enggak habis, ya bisa ya satunya disimpan atau kalian mencegah ya, cara mencegah kerusakan. Nah, itu yang nantinya akan kita bahas di minggu depan. Minggu depan kita akan membahas mengenai cara mencegah kerusakan. Itu ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, tugas minggu depan adalah proyek kalian. Anda diminta untuk mengidentifikasi 5 kerusakan bahan pangan yang ada di mal atau di warung atau pasar tradisional. Ya. Jadi 5
5 bahan pangan ya, entah itu ikan dan sebagainya, yang penting 5 bahan pangan. Nanti dibentuk kelompok ya, terus tugasnya bisa dikirim melalui LMS gitu. Sebelum mengakhiri mata kuliah ini, sekarang saya mau nanya nih, jadi untuk hari ini kita membahas mengenai apa sih? Kerusakan? Ya, kerusakan bahan pangan ya, disebabkan oleh 3 faktor, yaitu fisik, mikrobiologi, dan kimiawi. Oke. Sampai di sini pertemuan kita, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpul di LMS. Sebelum mengakhiri, silakan ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa mengenai agar perkuliahan masing-masing. Berdoa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.